ini yang sendiri ya, yang depan 29, yang belakang 33 PSI. Untuk yang foto pertama adalah periksa kondisi motornya, utamakan tetap bersih, jagalah kebersihan selalu, sering dicuci motornya. Nah, apalagi di musim penghujan itu cukup motor, usahakan sering-sering untuk mencuci motornya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita periksa kondisi ban. Kita periksa kondisi bannya dulu, apakah sudah gundul atau tidak, atau ada paku atau tidak ada. Kita lanjut periksa tekanan ban. Kita cukup menekannya saja, tidak terspol, kita rasa jika kempes kita pompa. Nah, kita berapa tekanannya untuk ban depan dan belakang kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk ban depan itu 29, untuk ini yang sendiri ya, yang depan 29, yang belakang 33 PSI. Untuk yang berboncengan sama 9, yang depan, yang belakang 33. Kita periksa bagian rem. Kita periksa bagian rem depan dan rem belakang. Jika kurang pakem, kita bisa menyetelnya. Nah, menyetelnya di sini. Cukup menggunakan tangan, ini ditahan. Kita cukup gunting saja. Nah, sesuai selera. Kalau sudah pas, ya, kasih oli saja di sini biar tidak karat. Terus juga diperhatikan lagi ausannya, apakah rem tromol ini sudah aus atau tidak. Kita bisa lihat di sini. Nah, tanda ini, tanda panah, tanda segitiga di sini. Tandanya cukup kecil, jadi ini tidak kelihatan. Nah, jika tanda ini sudah berada di posisi sini, tanda segitiga, itu tandanya ampas rem udah aus, udah tipis. Oke, lanjut bagian rem depan. Untuk bagian rem depan, nah, kita lihat kondisi piringannya, bahwa ada kotoran di sini. Biasanya di sini ada kotoran. Kita bisa membersihkannya menggunakan kain, lap atau majun. Terus juga lihat kondisi kampas remnya di sini. Kita bisa lihat di sini kondisi kampasnya masih tebal atau tidak. Kampas rem, cakram, diusahakan kita periksa bagian minyak remnya. Minyak remnya kita bisa lihat di sini permukaannya. Nah, jika tidak kelihatan, kita bisa membukanya di sini menggunakan obeng plus. Cukup dibuka ininya, tutupnya, terus ada karet buka. Kita periksa kondisi minyak remnya, apakah masih bagus atau sudah tidak. Kita wajib pergantian minyak rem. Yang keempat, kita periksa bagian elektrikal. Nah, contohnya seperti lampu utama, lampu jauh, lampu pendek, terus juga lampu sen, kanan kiri,
terus klakson, terus lampu rem belakang, misalkan switch rem depan dan switch rem belakang itu berfungsi semua. Yang kelima, ini yang terakhir, cukup periksa bagian baut-baut saja. Jika bautnya ada yang kendor, kita bisa mengencangkannya, kayak baut box filter udara, box VT. Yang terakhir kita bisa kasih pelumas. Kalau standarnya seret kita bisa kasih pelumas. Ini bisa kasih oli, bisa tesin aja. Ada seret, bagian stem, bagian selang atau starter, bagian rem, sini, terus di sini juga biar tidak karat. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Cukup mudah, bisa dilakukan di mana saja. Jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasinya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih.